Shalom, kasih Kristus, Jemaat Islam Masih Pegangsaan. Senang sekali kita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami mohon Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan, kami diajar, kami ditegur, kami dikuatkan, dan lebih dari itu kami dimampukan untuk menjadi pelakunya. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin. Ya, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah penyesalan. Bacaan kita terambil dari Kejadian 6. Perikopnya adalah tentang tentang kejahatan manusia. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Penyesalan kita biasanya disebabkan oleh keterbatasan kita. Penyesalan itu selalu terjadi setelah sebuah peristiwa. Kita menyesali keputusan atau rencana kita karena menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam Kejadian 6 ini tadi yang kita baca dicatat, menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Di bagian lain Alkitab dikatakan Tuhan itu maha kuasa dan tidak dapat menyesal. Misalnya di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa akan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Atau dalam 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi pula sang mulia dari Israel, maksudnya Allah, tidak akan berdusta dan tidak akan menyesal, sebab ia bukanlah manusia sehingga harus menyesal. Lalu bagaimana kita menjelaskan kata menyesal yang kita temukan di dalam Kejadian 5 ini? Para teolog menjelaskan bahwa kata menyesal dalam Kejadian 6 ayat 6 ini sebagai sebuah gaya bahasa antropomorfisme, yaitu pemberian karakteristik manusia kepada makhluk bukan manusia, misalnya kepada hewan, kepada tumbuhan, atau kepada benda-benda. Karena itu kita temukan misalnya fabel, cerita yang mengisahkan hewan-hewan yang berbicara, hewan-hewan yang berpikir, atau film-film seperti Tom and Jerry yang membuat kita berpikir pokoknya diberi sifat manusia pada hewan-hewan itu. Dan gaya bahasa seperti ini, antropomorfisme ini juga diberlakukan untuk Tuhan dan malaikat juga. Jadi Tuhan ketika berbicara atau diceritakan dalam konsep yang manusiawi, yang bisa dipahami oleh bahasa manusia. Istilah antropomorfisme ini berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia, dan morphe yang artinya bentuk. Dalam pandangan saya, yang disesali Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 6 bukanlah karena tindakannya menciptakan manusia, tetapi yang disesali Tuhan adalah tindakan manusia yang kembali dan terus-menerus melakukan dosa sesudah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Karena Alkitab ditulis oleh dan untuk manusia, kita hanya dapat mendefinisikan perasaan dan emosi Tuhan sesuai kapasitas manusiawi kita. Lalu Alkitab mencatat,
bagian lain Tuhan terpaksa mengambil tindakan, dalam tanda kutip terpaksa, memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Catat itu dalam ayatnya yang ke 17-18. Saya bacakan untuk kita. Sebab sesungguhnya kata Tuhan kepada Nuh, aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kita tahu juga tentu saja bersama seluruh hewan yang dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera-Mu. Dalam bahasa kita, bahasa manusia, kita menyebut emosi dan tindakan Tuhan sebagai kekecewaan. Tapi bukan seperti kekecewaan manusia yang diakibatkan oleh keterbatasan kuasa dan pengetahuannya. Karena Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jadi wajar jika kita memahami tindakan Tuhan itu diakibatkan karena dia kecewa. Namun, itu dalam bahasa kita. Namun yang lebih pasti adalah bahwa Tuhan sangat berduka, dikatakan sangat memilukan hati Tuhan perbuatan-perbuatan manusia itu. Tuhan berduka melihat perilaku manusia dan harus mengambil tindakan drastis untuk memusnahkan segala yang hidup yang ada di bumi kecuali Nuh dan seisi bahteranya. Buat saya pelajaran penting lain dari peristiwa ini adalah Alkitab telah menyadarkan kita bahwa penghukuman atas Adam dan Hawa dan kemudian pemusnahan seluruh isi bumi tidak membuat manusia belajar dan sadar. Kita manusia akan selalu kembali berdosa karena tidak berdaya. Dan Kristus adalah satu-satunya jawaban atas masalah dosa manusia. Sebagaimana firman Tuhan kepada ular dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya dalam bentuk singular, seorang keturunan manusia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu penggambaran atau nubuatan mengenai Yesus Kristus yang akan mengalahkan maut. Kiranya kita sepenuhnya sadar betapa berbahayanya dosa dalam kehidupan manusia. Dan tidak akan ada apapun yang dapat membuat manusia tersadar dan bertobat. Kecuali inisiatif Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang dapat menuntun kita kembali menemukan surga yang hilang dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Sambutlah dia, terimalah dia, karena dia akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh merema dalam kehidupan kami, menuntun, mengarahkan kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.